Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بنية الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النصوح والصلاح الجسد والروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah Masjid Jami Al-Ikhlas Mabes Polri yang saya hormati dan muliakan. Alhamdulillah, di pertemuan setelah bulan suci Ramadan ini, di bulan Syawal, di penghujung bulan Syawal, kita masih melanjutkan kajian fikih kita pada siang hari ini terkait dengan etika istinja atau tata cara kita cebok, ya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang pertama dari bab ini, an Anasin ibni Malik radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a naza'a khatamahu. Para hadirin, di antara sahabat Nabi yang mulia ada salah seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik adalah perawi pertama dalam bab ini yang menceritakan tentang masalah etika Rasulullah buang hajat. Sebelum kita bahas tentang hadisnya, saya pengen mengenalkan dulu tentang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam kitab Syiar Alamin Nubala yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi, Imam Zahabi menyebutkan tentang gelar panggilannya Anas bin Malik. Beliau sebutkan yang pertama, Anas bin Malik huwal imam, ya, pemimpin. Wal mufti, orang yang memutuskan hukum. Wal mukri, orang yang ahli qiraat. Wal muhaddis, orang yang ahli dalam dunia hadis. Tuh. Jadi gelarnya nggak sembarangan ini. Siapa ya? Anas bin Malik. Ya. Al-Ansori, orang Ansor, ya ini orang Madinah. Al-Khazraji, kaum Khazraj. Al-Madani, orang yang tinggal di kota Madinah. Khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah pembantunya Rasulullah, ya. Coba kalau kita perhatikan ya, pembantu-pembantu orang sama pembantunya Rasulullah, beda apa enggak? Beda. Pembantu orang biasa, iya orang biasa. Tapi kalau pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan jadi orang luar biasa. Apa pelajarannya? Siapapun orang yang nempel dengan orang luar biasa akan jadi orang luar biasa. Makanya ini kita walaupun seorang polisi, walaupun seorang orang biasa, harus punya orang mulia. Harus punya teman sohib CS orang mulia. Ya, mungkin carilah kita guru spiritual, mungkin Habib, Ustadz, Kiai, orang mulia yang kita nempel terus sama mereka. Ya. Kalau kita saja sudah Allah kasih kemuliaan nempel dengan orang mulia, udah luar biasa. Ini contohnya Anas bin Malik. Saking luar biasanya Anas bin Malik, beliau pernah cerita hadirin tentang pertemuan pertamanya dengan Rasulullah. Ya. An Anas qala, ia mengatakan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika Rasul sampai kota Madinah, wa ana ibnu samanin sanah. Aku ini orang yang berumur 8 tahun. Ya, samani sinin. Umurnya 8 tahun. Kalau di sini umur 8 tahun kira-kira kelas berapa ya? SD kelas 1. Ya kelas 2 dah paling enggak. Fa'aqadat ummi biadi, kemudian ibu saya narik tangan saya, fantolaqat bi ilaih. Kemudian ibu saya ajak saya menghadap Rasulullah. Coba perhatikan ya. Diajak ke Rasulullah. Umur berapa tadi? 8. Ini Pak, alhamdulillah, tahadus bin nikmah. Saya punya anak baru saja mondok. Umur 9 tahun kurang lebih. Tahun ini 9 tahun. Ya. Umur 8 tahun sudah berangkat mondok. Girang, alhamdulillah. Ya. Kadang ngelihat kondisi zaman sekarang itu lingkungan, nauzubillah min zalik, di sono lingkungan begini, di situ lingkungan begini. Kenapa umur 8 tahun mau dipesantrenin? Mau dipondokin? Mau diajak ngaji? Kenapa? Karena sejak kecil kita sudah ajak ke rumah ulama.
Makanya kalau orang-orang dulu tuh sering praktekin tuh, mereka nih kalau lebaran, yang didatengin bukan cuman saudara, kalau kita kan list kita kan saudara semua. Datengin guru ngaji, datengin rumah ulama, ya. Bahkan kalau bisa nih yang ketiga, datengin rumah aulia, ini yang jarang. Kenapa yang jarang? Lah kita juga walinya kita nggak tahu, ya. Dulu di Jakarta ini ada wali besar namanya Habib Ali Kuitang, itu wali Masya Allah. Semua ulama, Ki Abdullah Syafi'i yang punya Asy-Syafi'iyah ngaji sama Habib Ali. Ki Thohir Rohili yang punya At-Tahiriyah Tebet ngaji sama ya Habib Ali. Semua ngaji sama Habib Ali. Sehingga anak-anak masih kecil dibawa ke Habib Ali. Habib doain anak aneh. Nah ini sama kayak Rasulullah. Semua anak kecil diajak berserta Anas bin Malik. Ketika diajak sama ibunya, ibunya berkata, "Ya Rasulullah, lam yabqa rajulun walam ra'atun minal ansor illa waqad athafaka bituhfah." Ya Rasul, tidak ada seorang laki-laki, seorang perempuan pun dari kalangan Ansar melainkan semuanya ngasih hadiah kepada engkau ya Rasulullah. Semuanya ngasih hadiah. Datang Rasulullah ke Madinah, semua ngasih hadiah. Ada yang ngasih sorban, ada yang ngasih baju, ada yang ngasih makanan, semua ngasih. Tapi kata ibunya Anas, wa inni la aqdir. Adapun aku nggak mampu untuk menghadiahkan kepadamu sesuatu kecuali saya punya anak doang nih atuh. Jadi dihadiahin apa? Anak. Nih Rasul nih, saya punya anak, saya hadiahkan anak saya untuk engkau tuh subhanallah. Fakhudhu ya Rasul, ambil ya Rasul anak saya ini. Ya. Jadi boleh Pak, anak diwakafin boleh. Anak diwakafin. Dia ada seorang ulama punya anak. Kata emaknya gini, "Nak, engkau ibu wakafkan karena Allah. Sekarang belajar dah." Nggak lama anakku udah jadi ulama, udah pinter hadirin, udah jadi ulama, pulang. Kata ibunya, "Nak, ngapain pulang? Ibu udah wakafin kamu, udah kamu nggak usah pulang, kamu berjuang aja dah, ngajar aja, ya dakwah aja tuh." Subhanallah. Ini sama kayak Anas, "Ambillah Rasulullah anak saya." Kemudian falyahdum kama badalak, kemudian suruhlah anak saya ini Anas untuk berkhidmah melayani engkau tuh. Subhanallah kata Sayyidina Anas, fa khodamtuhu asyara sinin. Aku berkhidmah 10 tahun di rumah Nabi. Fama dorobani, nggak pernah Rasul mukul saya kata Anas. Wala sabbani, nggak pernah mencela saya. Wala abasa fi wajhi, nggak pernah bermuka masam kepada saya. Subhanallah. Ini akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saking luar biasanya Sayyidina Anas. Rasul mendoakan Sayyidina Anas. Didoain Pak. Apa doanya? Ini doanya ajib ini. Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah banyakin Anas hartanya ame anaknya. Banyakin apa? Harta sama anak. Nabi doanya mustajab. Sekali doa kabul. Allah kasih Sayyidina Anas, fa wallahi kata beliau, inna mali lakatsirun, sungguh harta saya banyak. Kalau orang ibaratnya panen setahun 2 kali, beliau bisa 3 kali Pak. Ini namanya berkah ya. Panen 3 kali, bisa 4 kali. Itu Anas bin Malik. Hartanya banyak. Dan anaknya beliau katanya. Dan cucunya, ingat ya, anak sama cucu. Itu sampai jumlah bilangan 100 lebih. Ya, anak sama berapa? Cucu. Berarti kalau anak sama cucu, keluarga besar nih. Ya, kira-kira bininya berapa tuh? Kalau anak sama cucu, oh udah sampai 100, berapa kira-kira? Bininya atuh. Berapa bininya? 4. Kita hitung Pak ya, biar cucu menjadi 100. Anas punya bini 4. Satu anak kira-kira punya berapa? Satu istri punya anak berapa? 10. 10, kudu 10. Satu istri anaknya 10. Berapa tuh 10? 10, 10, 10, 10 berapa? 40. Tiap anak punya 10 lagi. Tiap anak punya 10 berapa? Berapa? 80. Gitu. Pokoknya banyak dah pokoknya. Ini kalau istilah lebaran ini nyewa mobil lah nih. Nyewa bus tuh hadirin. Banyak luar biasa. Padahal Anas bin Malik ini sewaktu hidup sama Rasul, orang susah, orang miskin. Tapi ketika ditinggal Rasul, jadi orang kaya. Ya. Apa sebab hadirin jadi orang kaya? Ini ada sebabnya. Satu, yang pertama doa Nabi. Yang kedua, orang kalau belajar itu kan dari mana-mana datang tuh.
Itu nggak tangan kosong hadirin, minimal bawa apa tuh? Tentengan ya. Itu kalau ke rumah kiai, ke rumah habaib, ke rumah ulama, bawa makanan nggak? Minimal banget jeruk ame mangga tuh ya dari kebun. Bawa tuh. Ada yang bawa harta, ada yang bawa makanan, ada yang bawa ini. Lama-lama hartanya banyak. Berkah belajar sama Nabi. Karena sepeninggal Rasulullah, nggak ada yang lebih tahu tentang dalam rumah Rasulullah selain daripada istri dan para pembantu. Ya. Nah makanya nih berbicara tentang hadis masalah istinja, yang paling tahu istinja Nabi siapa? Anas bin Malik. Kenapa? Tiap hari nemenin Rasulullah, ya itu buang hajat tuh ya. Nah inilah ya spesialnya Anas bin Malik. Jadi kalau bicara hadis tentang keseharian, lihat Anas bin Malik bagaimana kalam-kalam beliau. Ada satu hadis dikatakan di sini, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dahulu Nabi kita Muhammad SAW, idza dakhalal khala'a naza'a khatamahu, kalau masuk kamar mandi, kalau pengen masuk kamar mandi, dicopot dia punya cincin, khotam. Ya. Nih di sini pakai cincin semua ya. Ya, insya Allah yang nggak punya cincin Allah kasih cincin ya. Kalau bisa Pak kita laki-laki pakai cincin ya. Ini namanya zina, perhiasan ya. Dan sunnahnya pakai cincin ya sudah pernah kita jelaskan dulu ya. Di kelingking atau di jari manis itu yang sunnah. Adapun jari tengah mubah. Adapun telunjuk dengan jempol buat laki-laki makruh ya. Jadi kalau bisa laki-laki pakai cincin di sebelah kanan atau di sebelah kiri manis dan kelingking. Adapun perempuan, ini spesial perempuan, dia boleh pakai di seluruh jarinya. Oh, subhanallah. Jari kelingking boleh, manis boleh, tengah boleh, telunjuk boleh, jempol boleh. Itu perempuan, Pak. Makanya wajar kalau perempuan itu memang tempatnya perhiasan. Itu. Ya, yang palsu juga nggak apa-apa sih. Yang dibeli di pasar minggu itu yang kuning-kuning juga. Yang kalau udah sebulan, 3 bulan luntur tuh loh. Itu. Nggak masalah. Yang penting apa itu? Pakai itu perhiasan. Nah ini Rasulullah kebiasaannya Pak, itu pakai cincin. Dan fungsi cincinnya Rasulullah dua. Yang pertama sebagai hiasan, itu ada batunya. Yang kedua fungsinya sebagai stempel. Nah yang stempel ini nih, yang bertuliskan Allah Rasul Muhammad. Kalau dibalik Muhammad Rasulullah. Nah ini, kalau Rasul pengen masuk ke dalam WC, Rasul copot cincinnya. Naza'a khotamahu. Tuh ya. Cuman permasalahan kita, kalau kita masuk WC copot cincin ya, hilang nggak tuh copot? Hilang. Apalagi cincinnya ya virus ya. Apalagi itu yang bagus-bagus tuh ya. Yang bacaan, pokoknya yang bagus-bagus ya. Cuman memang Anda juga nggak ngerti ya, walaupun aneh orang Betawi, itu kan ada komunitas cincin pandan tuh ya, yang cincinnya segini-segini tuh hadirin. Ya, yang kalau make tuh ya kadang-kadang sejari-jari tuh pakai semua tuh ya. Itu yang repot kalau makan nasi Padang hadirin. Lah kita pakai cincin begini aja nih kadang suka kerepotan kan ini cincin segini-segini. Itu nggak sesuai dengan sunnah Rasulullah ya. Jadi kalau pengen dapat sunnah Rasulullah, cincin yang begini. Ukurannya normal gitu. Yang kasihan kalau kita salaman sama guru, gurunya cincinnya begini, pas kita salim, beletak kena hidung kita hadirin. Makanya cincinnya normal dan yang paling bagus. Ini ya. Imam Malik dan para ulama mencontohkan kalau misalnya kita lagi salaman, kita sebagai orang tua atau sebagai guru, cincinnya puter. Kenapa diputer? Kalau kita nggak puter begini, yang tadi pengalaman sih ya. Kena apa tuh? Kena muka, kena tulang muka kita, makanya dibalik itu begini. Ya. Nah itu jadi sunnah Rasulullah kalau pengen masuk tempat WC, pengen masuk WC, kalau punya cincin dicopot cincinnya. Kalau memungkinkan. Ya. Jikalau tidak memungkinkan, nah gimana caranya? Nggak mungkin nih kita taruh luar. Kantongin. Kan? Kan nggak semua orang masuk WC pakai baju yang ada kan kantongnya. Gimana Ustadz kalau nggak ada kantongnya? Nggak bawa tas. Caranya cincinnya diputer diginiin tuh. Tutup. Dah. Kalau ditutup begini, maka tidak lagi kelihatan. Ya. Cincinnya diapain? Ditutup. Nah, yang tadi kalau cincinnya itu ada tulisannya, tuh ya. Ada tulisannya. Kalau nggak ada tulisan kayak begini nih kan nggak ada tulisan itu. Ya, polos batu. Ya udah nggak apa-apa. Bawa ke kamar mandi silahkan tuh ya.
Nah, dikiaslah oleh ulama, kalau seandainya cincin aja yang ada tulisannya Allah, Rasul, Muhammad aja nggak boleh hadirin. Cuman Allah, Rasul, ame Muhammad. Lah kalau begitu bagaimana Al-Qur'an? Lebih-lebih lagi, ya. Jadi kalau bisa kita kalau ngaji mungkin bawa mushaf di dalam tas kita, pas kita ke WC mushafnya taruh mana? Taruh luar. Insya Allah kalau mushaf mah nggak ada yang ngambil ya. Kita kalau ke WC taruh Quran di luar, ada yang ngambil nggak Qurannya? Nggak ada, masih iya ngambil Al-Quran ya, jadi pinter dia hadirin dia. Ya, makanya enak begitu. Kita nih kalau datang ke rumah kiai, ke rumah ustadz, masuk ke rumahnya, TV nggak ada, barang mewah nggak ada. Yang ada cuman kitab sama Quran. Itu maling masuk nyesel itu hadirin. Nyari motor kagak ada. Motor adanya motor Astrea zaman dulu. Ada seorang ulama nih cerita dulu. Ada seorang ulama namanya Malik bin Dinar. Orang soleh, wali. Suatu hari rumahnya kemalingan hadirin. Kemasukan maling. Ini maling salah masuk rumah, bukan masuk rumah orang kaya, malah masuk rumah ulama. Ketika masuk rumah ulama, ternyata di dalam rumahnya la yujad syai', nggak didapatkan barang apapun, nggak ada barang mewah, nggak ada barang berharga, illa mushaf Quran. Kecuali apa? Mushaf Quran. Ini maling nyesel, pengen kabur. Nah kebetulan Imam Malik bin Nar lagi sholat. Ketika lagi sholat, ini maling pengen kabur, dipanggil, mau kemana? Ya, dipanggil Pak, bukan diteriakin maling, bukan dipanggil, Pak mau kemana? Ih, oh maafin saya, Imam maafin. Saya niatnya tadi pengen mencuri, cuman saya masuk ke sini nggak dapat apa-apaan. Ya, maafin saya, minta maaf gitu. Ya, ya khair. Baik. Ente mau nggak ane kasih sesuatu yang lebih nikmat dari yang ente cari? Emang ada ya Imam yang lebih nikmat dari ini? Ada. Ayo ente sekarang ambil wudhu. Malingnya disuruh wudhu. Itu maling wudhu. Nurut apa kata ya Imam Malik bin Dinar. Setelah wudhu rapi, ayo sholli ma'ana, sholat bareng kita, sholat. Sholat malam tuh maling. Berkah nyolong di rumah ulama, subhanallah. Kapan lagi maling nyolong? Maling sholat. Wih, sholat hadirin. Setelah sholat, salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Si maling bilang, ya Imam, boleh nambah satu lagi nggak? Subhanallah. Dari 2 rakaat nambah jadi 4 rakaat. Setelah 4 rakaat selesai, nambah lagi. Sampai menjelang waktu sahur, imam ini sahur, ditanya sama ini maling. Ya Imam, antum makan lagi ngapain? Lagi sahur ya? Iya. Boleh nggak saya ikut sahur? Saya mau puasa juga. Subhanallah. Tuh maling puasa. Setelah masuk waktu azan, Imam Malik pergi ke masjid. Ditanya, mau kemana Imam? Mau sholat subuh masjid. Mau ikut imam? Ikut tuh maling tuh. Dari sholat malam ikut, sahur puasa ikut, sampai ke masjid jamaah ikut. Pulang selesai dari masjid, itu maling request. Ya Imam, boleh nggak saya nginep lagi 2 malam aja lagi di sini tuh. Jadi nginep 3 hari. Itu maling jadi orang soleh. Gara-gara salah nyolong rumah orang. Tuh. Kira-kira ada nggak maling yang begitu kira-kira kalau di kita sekarang nih? Ya, jangankan ya disuruh sholat belum tinggal nama paling pulang tuh ya. Minimal biru-biru dah muka tuh hadirin. Selesai 3 hari nginep di rumah Imam Malik bin Dinar jadi orang soleh. Pulang ke tongkrongan ke base campnya tempat dia pada kumpul. Ditanya sama temen, kemana aja ente udah 3 hari nggak nongol-nongol. Dapat apaan ente? Apa kata nih orang? Sarokoni qabla an asrikohu. Orang yang punya rumah udah nyolong hati aneh sebelum aneh colong barang-barang rumahnya, subhanallah tuh. Ya, ini hikmah yang luar biasa tinggal bersama ulama. Ya, nah, jadi hadirin rahimakumullah. Ya, jadi orang yang datang ke dalam WC itu kalau bisa jangan bawa apapun yang bertuliskan lafaz mulia. Contoh, waktu itu kita bikin baju tuh. Ada tulisan la ilaha illallah. Iya. Ada bikin topi la ilaha illallah. Itu nggak boleh dibawa ke WC. Ya. Terus bagaimana Ustadz? Kita udah pakai baju ini, terus bagaimana? Copot bajunya. Mau nggak mau copot. Boleh nggak copot baju? Boleh. Asal jangan kelihatan aurat aja. Wajib dicopot. Ya. Makanya kalau kadang orang tuh
mengekspresikan cinta memang boleh-boleh aja, ditulis Muhammad di sini, Muhammad, dibawa masuk ke WC, udah nggak ada adabnya, apalagi di WC dibuang hajat di situ. Mending masuk doang, buang hajat, pakai baju tulisan apa? Muhammad. Maka yang lebih afdol kalau kita pengen mengungkapkan cinta kita sama Nabi, jangan bikin tulisan di baju kita, tulislah nama Nabi di dalam hati. Ya. Cirinya apa hadirin? Cirinya kalau ngomong terus yang diomongin adalah Nabi Muhammad. Ya. Dulu 2013 ada seorang ulama ya, daiyah luar biasa. Habib Mundir bin Fuad Al-Musawah. Itu Habib Mundir, Masya Allah. Slogannya yang saya masih ingat, Jakarta, kota Sayyidina Muhammad. Ya. Itu orang benar-benar cinta sama Nabi. Ya. Bahkan di waktu di Tarim beliau diceritakan tuh nggak pernah nggak ngimpi Rasulullah, ngimpi terus sama Rasulullah. Nah, cintanya sama Rasulullah nggak ditaruh di baju nggak, tapi diucapkan di mana apa namanya, di mana beliau ceramah, di mana beliau ngajar, yang disebut ya Nabi Muhammad, yang dibahas tentang kisah Nabi Muhammad, sehingga menularkan mahabbah tersebut ke hati-hati orang yang hadir. Sampai-sampai saya pribadi bilang begini, saya ngaji ke ulama-ulama banyak, ke habaib banyak, ke guru-guru banyak, tapi saya jatuh cinta sama Nabi Muhammad pas ngaji dengan Habib Mundir. Ya. Kita belajar tentang Nabi banyak. Cuman yang bikin kita jatuh cinta sama Rasulullah adalah beliau. Kenapa? Karena beliau itu emang benar-benar cinta sama Rasulullah. Ya. Beda sama orang yang ngaku-ngaku cinta sama Nabi. Makanya tadi, kalau kita cinta sama Allah, jangan tulis lafaz Allah di baju kita. Jangan tulis lafaz Muhammad di baju kita, tapi tulislah itu di dalam hati kita. Ya. Karena nanti kalau kita punya apa namanya, tuh sama sejadah ya, pernah kita lihat juga ada orang punya sejadah Pak, tulisannya di depannya Allah. Kita mungkin bertanya, kenapa kok ente tulis Allah di situ? Biar apa hadirin? Mungkin biar khusyuk kali. Kalau kita sholat Allah, bukan begitu khusyuk. Ya. Simpelnya gini khusyuk hadirin. Kita pernah main handphone. Pas lagi main handphone, bini kita manggil. Dengar gak kita? Ah, kalau dengar berarti belum khusyuk. Yang khusyuk itu kalau lagi main handphone, dipanggil sama bini nggak dengar. Itu namanya khusyuk. Ya. Sama kita lagi sholat, Allahu Akbar. Khusyuk itu adalah ketika kita dipanggil sama teman kita nggak fokus. Bahkan ciri khusyuk, satu, dia nggak kenal orang di sebelah kanannya, dan juga nggak kenal orang di sebelah kirinya. Itu tanda orang khusyuk. Dia fokus saja sama dianya, sama dirinya. Tuh. Sehingga dia ditanya, tadi nanti sholat sebelahnya siapa? Nggak tahu. Nah itu namanya khusyuk. Ya. Nah jadi demikian hadir. Nah lalu kemudian seandainya ada orang, ya, dia itu bawa cincin ke dalam kamar mandi, misalnya gitu. Ya. Lalu kemudian dia baru ingat, wah ini cincin ada tulisannya. Maka lebih utama tadi diapain? Digenggam atau diumpetin. Tuh ya. Makanya kalau kita punya cincin, pengen tahu nih cincin kita asli atau enggak, ya gampang ya hadirin. Kalau orang kan cincin asli diapain tuh? Di center begitu. Wah asli nih. Oh masakan. Nggak usah hadirin. Cincin asli apa yang enggak, gampang taruh luar aja. Kalau kita taruh luar cincin kita hilang, namanya cincinnya asli. Ya, duit asli, duit palsu gampang, taruh luar aja. Kalau nggak lama hilang berarti asli. Sama tuh cara kita pengen deteksi. Kita beli nih ame orang beli madu. Kalau madu asli ame madu palsu gampang bedainnya. Kalau madu asli, ya kalau madu palsu kita bawa ke rumah, bini kita nggak ngomel, madunya palsu. Tapi kalau kita bawa madu asli ke rumah, ya ciri-cirinya asli madunya kita bawa ke rumah, bini kita marah, marah itu namanya madunya apa tuh? Asli. Cobain, mau cobain? Cobain ntar cari madu asli, bawa ke rumah, bini ngomel, ah bari asli ini tuh. Hadirin deh. Hadirin rahimakumullah. Jadi demikian adab yang pertama ketika kita mau istinja, copot segala atribut yang bertuliskan nama-nama orang mulia. Termasuk nama sahabat. Termasuk nama sahabat gitu ya. Jadi kalau kita mungkin punya baju Umar atau apa, usahakan copot gitu ya. Nah itulah adab etika yang pertama. Dan yang terakhir, sebelum masuk ke dalam WC kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi
wal khaba'is. Apa sih artinya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khubus. Khubus itu sebagian ulama mengartikan jin laki-laki, wal khaba'is dan jin perempuan. Kenapa kok berdoa masuk WC? Karena memang di WC itu banyak jinnya hadir. Ya, kalau orang dulu ngajarin nih, ente dari mana-mana pergi, dari luar kota, dari tempat-tempat yang mungkin dianggap angker dan sebagainya, jangan langsung masuk kamar. Dari luar, masuk baca bismillah, kalaupun lupa, seandainya lupa, masuklah ke kamar mandi. Kenapa? Di kamar mandi itu jin yang tadi dari luar, dia nggak jadi ikut kita keluar. Dia malah netep di mana tuh? Kamar mandi kita itu. Itu ajaran orang-orang dulu subhanallah sama. Orang dulu ngajarin tuh. Kalau kita lihat rumah kiai zaman dulu ya, biasanya nih depannya ngempang. Ada burung, miara burung. Itu ada ininya hadirin, ada manfaatnya. Ini kata ahli hikmah. Kalau kita punya empang depan rumah, ada orang ngirim santet, itu santet nggak nyampe rumah. Itu santet, jinnya kan kiriman jinnya, itu akan nyangkut di empang kita karena senang ngelihat ikan-ikan. Sama halnya kalau ada orang ngirim misalnya santet, di depan rumah kita ada hewan, ada burung, maka tuh santet nggak bakal nyampe ke rumah kita. Ya, itu ada satu ahli hikmah mengatakan demikian ya. Tuh, jadi kalau kita miara-miara binatang hal yang seperti itu di antara fadilahnya menangkal segala jenis santet. Tapi ada syaratnya, kalau kita miara binatang kasih makan. Ya, miara burung kasih makan tuh ya. Jangan sampai burung dikos-kosin. Tahu burung dikos-kosin? Dinyewa kosan buat taruh apa itu? Burung. Anak ditelantarin, bini nggak dikasih makan, nggak dikasih jajan. Auzubillah min zalik. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mungkin para jamaah ingin ada yang bertanya tentang perihal masalah fikih. Dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin tidak ada. Baik, kita lanjutkan. Kita baca surat Al-Fatihah. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Allah lancarkan urusan kita. Allah berkahi rezeki kita. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh-soleha. Rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah. Allah karunia kita anak-anak yang soleh-soleha. Mati husnul khatimah ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله بحق الفاتحة شر الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.